Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Des Abdillah Utama dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan pertama, pengertian dari kebenaran, kedua, epistemologi dakwah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari kebenaran. Membicarakan filsafat memiliki cangkupan luas, dan akan tetapi setidaknya terdapat 3 hal yang mendasar yang dianggap penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi terkait dengan pertanyaan what is, yang artinya apakah hakikat sesuatu. Epistemologi terkait dengan pertanyaan how to, bagaimanakah sesuatu yang terjadi. Dan aksiologi terkait dengan what for, apakah kegunaan sesuatu. Menurut Kasop, bahwa ontologi dan epistemologi merupakan hakikat kefilsafatan yang terdalam, bagaimana makna dan kebenaran, sedangkan aksiologi berbicara tentang mengenai masalah-masalah nilai, masalah etika dalam kaitannya dengan mencari kebahagiaan dan keidaman bagi umat manusia. Katsop juga menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar ialah merupakan serangkaian dari kekuasaan antara posisi yang berisi kandungan makna satu yang tersusun dalam sebuah pernyataan semantik. Terdapat uraian yang selain berhubungan dapat kesamaan makna konsisten. Pernyataan tersebut merupakan sesuai antara simbol atau fakta pertanyaan sendiri. Epistemologi dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan pada dasarnya. Epistemologi adalah bahasa Yunani yang berasal dari kata yaitu episme yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Dalam Al-Quran, istilah dakwah disebut kurang lebih sebanyak 10 kali dengan berbagai arti yang berbeda, yaitu ajakan, seruan, pembuktian, dan doa. Dalam makna sempit, dakwah juga yang berarti tugas untuk menyampaikan atau mengajarkan ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai terwujud, dan kehidupan manusia. Teori konspirasi menyebutkan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan dengan keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Suatu proses dikaitkan dengan belajar berhubungan dengan keberanian yang telah ada dalam pengalaman manusia. Bahwa kebenaran juga itu merupakan sesuai dengan artinya. Yang dimaksud oleh pendapat dengan apa yang sesungguhnya merupakan hanya sesuatu fakta-fakta. Kebenaran adalah sesuatu yang bersesuaian dengan fakta, yang selaras dengan realita, yang sesuai dengan situasi-situasi. Dari teori konspirasi dapat diketahui bahwa yang pertama adalah penyataan dengan kedua kenyataan. Misalnya, Fakultas Dakwah Yan Sunan Ampel Surabaya ada program situasi studi psikologi. Dengan jika kenyataan bahwa Fakultas Dakwah Yan Sunan Ampel Surabaya ada program studi psikologi melalui observasi, maka terdapat kesesuaian antara kenyataan menurut aksiologi. Teori kospedensi disebut teori penggambaran yang persisnya berbunyi kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ismi Prawiwi dari kelompok 7 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model-model epistemologi Islam. Dalam kajian pemikiran Islam terdapat juga beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan atau epistemologi. Setidaknya ada 3 model sistem berpikir dalam Islam, yakni 1. Epistemologi bayani, 2. Epistemologi irfani, 3. Epistemologi burhani. Perbedaan ketiga epistemologi Islam ini adalah bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi puru dan pengetahuan bayani dibesarkan atas teks suci. Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan atau intuisi. Burhani menghasilkan pengetahuan lewat prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya atau rasio. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk bayani, karena hanya mendasarkan pada teks
ia menjadi terfokus pada hal-hal yang bersifat aksidental, bukan substansial, sehingga kurang bisa dinamis mengikuti perkembangan sejarah dan sosial masyarakat yang begitu cepat. Pada kenyataannya, pemikiran Islam pada saat ini banyak yang didominasi oleh pemikiran bayani fikih yang kurang bisa merespon dan mengimbangi perkembangan peradaban dunia. Dan Burhani tidak mampu mengungkap seluruh kebenaran dan realitas yang mendasari semesta. Jadi ketiga hal tersebut harus disatukan dalam sebuah pemahaman. Maksudnya ketiga model tersebut diikat dalam sebuah jalinan kerjasama untuk saling mendukung dan mengisi kekurangan masing-masing. Sehingga terciptalah Islam yang salilil kulli zaman wa makan. Islam yang aktual dan kontekstual dalam semua tingkat peradaban. D. Hakikat dakwah. Menuju pada makna yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Nahl 16:125 yang berbunyi, artinya serulah atau manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantallah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Dakwah Islam dapat dirumuskan sebagai kewajiban muslim mukallaf untuk mengajak, menyeru, dan memanggil orang yang berakal menjalani Tuhan dinul Islam dengan cara hikmah, maudoh hasanah atau motivasi positif, dan mujadalah yang ashan, cara yang metodologis, dengan respon positif atau negatif dari orang yang berakal yang diajak di sepanjang jalan dan sepanjang ruang. Dari uraian yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dakwah Islam adalah proses internalisasi atau pedalaman atau penghayatan transmisi atau pemindahan difusi, perpindahan, institusionalisasi, dan transformasi dinul Islam dalam totalitas kehidupan manusia mukallaf guna mencapai tujuan hidup dunia dan akhirat. Kebutuhan manusia terhadap dakwah. Ketika berada di alam arwah, manusia telah melakukan syahadah yang disebut perjanjian ketuhanan dan fitrah Allah. Dengan demikian, manusia memiliki banyak seperti kebutuhan dakwah atau kebutuhan spiritual yang diperlukan untuk menguatkan syahadah ilah Allah ke dalam kenyataan hidup manusia. Sebenarnya seperti kebutuhan materialnya, baik itu makan dan minum, berpakaian atau seks. Dan kebutuhan yang bukan material seperti kebutuhan rasa aman, bahagia, dihargai dan dicintai, dan lain-lain. F. Tujuan dakwah. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap umat Islam untuk saling mengingatkan dan mengajak sesamanya dalam rangka menegakkan kebenaran dan kesabaran. Dalam Al-Quran Surat Al-Ashr ayat 3 artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal salih dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Oleh karena itu, mengapa umat Islam selanjutnya disebut sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, nabi yang berasal dari kata naba'a yang bermakna penebar risalah Tuhan atau kebenaran. Baiklah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.